Perkenalkan, nama saya Nium Saputra, NIM 1811330000319. Kenalkan, nama saya Siti Durotun Nikmah, NIM 1813330000284. Nama saya Via Amelia Firmansyah, NIM 1813300000300. Ini yaitu menguraikan kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013? Itu kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang biasanya disebut KTSP. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Di kurikulum 13 itu dikembangkan berdasarkan 5 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogik, dan 4 landasan teoritis, dan kelima landasan yuridis. Langsung saja kita ke landasan filosofis. Kurikulum dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, landasan sosiologis. Dari aspek sosiologis, kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses yang bersumber pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya. Landasan psikopedagogik. Dari pandangan pedagogik, kurikulum 2013 dimaksud untuk memenuhi tuntunan perwujudan konsep pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupan. Yang ketiga yaitu landasan teoritis. Yang keempat, landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Dengan demikian, kurikulum 2013 menganut 2 landasan teoritis, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau kurikulum dan pengalaman belajar langsung peserta didik atau learner kurikulum. Yang terakhir yaitu landasan yuridis, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pada kurikulum 2013, dalam pengembangannya pula ditetapkan peraturan sebagai landasan operasional pada masing-masing satuan pendidikan. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum yaitu ketiga asumsi dasar tentang pengetahuan kurikulum yang telah dikaji seksama. Maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi langkah-langkah kerja dalam melakukan pengembangan kurikulum. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum pada tahap perencanaan menurut Taylor adalah yang pertama, menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah dalam penyusunan suatu kurikulum merumuskan tujuan. Langkah pertama dan utama sebab tujuan adalah arah atau sasaran pendidikan. Selanjutnya, menentukan pengalaman belajar, yaitu aktivitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengorganisasian pengalaman belajar. Ada 2 jenis pengorganisasian pengalaman belajar. Yang pertama, pengorganisasian secara vertikal. Yang kedua, pengorganisasian secara horizontal. Pengorganisasian secara vertikal yaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam kajian yang sama dalam tingkat yang berbeda. Kalau pengorganisasian secara horizontal yaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang bahasa atau sejarah dalam tingkat yang sama. Selanjutnya, menentukan penilaian keterampilan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu evaluasi dibutuhkan untuk
mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai dan bagaimana kualitas pencapaiannya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip yang baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga ada yang banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Hal yang sama dinyatakan oleh Hermawan Sudrajat menyarankan ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu secara interval kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, yaitu komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya. Selanjutnya, prinsip kontinuitas, yaitu kontinuitas adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Selanjutnya, prinsip efisiensi, yaitu efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, yang terakhir, prinsip efisitas, yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari pengembangan kurikulum 2013. Keunggulan kurikulum 2013. Yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap memecahkan masalah yang ada di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, akan tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan, seperti pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, dan juga kewirausahaan. Selanjutnya adalah kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan adanya kurikulum 2013, guru tidak perlu lagi menjelaskan materi kepada siswa. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dengan adanya konsep pendekatan saintifik. Yang ketiga, kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP. Yang keempat, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Yang kelima, guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013 karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Dan yang terakhir, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas.